Start dari 0 berhenti, kita pengen tahu nyampe ke 100 tuh berapa detik, apakah sesuai dengan yang disebut dalam media. Kita cek yuk. Ready, go! Men, ini bener-bener mobil laki kali ya. Wah, laki banget ini mobil. Oke, salam cuan-cuan bosku. Balik lagi sama gua Haris Wiguna. Dan kebetulan gua hari ini lagi menghandle salah satu event dari Toyota Astra Motor, yaitu launching produk terbarunya dari Toyota Fortuner yang terbaru. Nah, secara garis besar sebenarnya gambaran mobil ini nggak ada yang berbeda dengan yang kemarin. Tapi yang ada di dalam dari kap mesin ini yang akan membuat kita semua kagum dan kaget. Kenapa? Karena yang di dalamnya inilah yang akan berbeda. Nah, nanti akan ada seperti apa? Gua akan bahas. Salah satunya adalah perbedaan dari mesin Fortuner 2.4 yang VRZ dengan Fortuner 2.8 yang terbaru hari ini kita launching. Ya, langsung kita lihat nanti produknya seperti apa. Yuk. Toyota memperkenalkan New Fortuner terbaru 2.8 ini dengan kode mesin yang berbeda dengan mesin Fortuner sebelumnya. Dia memiliki kode 1GD-FTF 2755cc VNT intercooler yang menghasilkan torsi yang lebih besar, yaitu 50,9 kgm pada 1600 sampai 2800 rpm. Sedangkan mesin yang sebelumnya memiliki kode 2GD-FTF 2393 cc VNT intercooler yang dengan torsi yang lebih rendah dibanding yang ini. Jadi secara overall Toyota hanya memperbesar kapasitasnya dengan menambah torsinya dan juga menambah cc-nya. Tapi inilah yang membuat Toyota itu menjadi semakin ganas dan juga semakin bengis. Oke, nah sekarang kita udah langsung sampai ke unitnya. Cara ini dia All New Fortuner 2.8 yang tadi udah kita lihat. Dan gue langsung pengen bahas aja secara keseluruhan. Karena sebenarnya unit ini hanya mengalami minor change saja, perubahan yang sedikit. Ya, salah satunya adalah grillnya dan juga chrome-nya ini memiliki warna yang sedikit berbeda dibanding tipe yang sebelumnya. Tapi secara overall segalanya itu sebenarnya masih sama. Ya, jadi outnya semua masih look the same. Ya. Nah, satu hal yang menarik juga di Toyota yang terbaru ini, kamera 360 sudah disematkan oleh Toyota Fortuner ini. Jadi kita sudah seperti menyetir di mobil yang benar-benar SUV termewah dari Toyota. Yuk, langsung kita lihat aja. Nah, kita udah sampai ke velgnya. Velgnya two tone, jelas ini
salah satu yang harus ada dalam Fortuner. Kenapa? Karena dua warna ini membuat mobil ini jelas lebih mewah. Dengan inch yang 18, clearance ground yang jauh lebih tinggi juga. Sebenarnya ini sama aja sih dengan yang VRZ, tapi ini cakep banget. Ini menambah kegantengan dari mobil Fortuner ini, ya. Nah, bagian sininya sendiri udah hitam, jadi dia agak two-tone gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan di stiker, ini bawaannya memang putih, hitam ya. Jadi dengan yang warna putih, tapi spionnya udah hitam, ya. Oke, nah di sini juga ada stiker GR, Gazoo Racing ya. Jadi ini adalah tipe varian tertinggi dari Fortuner itu sendiri. Oke. Yuk, kita lihat lagi bagian dalamnya yuk. Oke, sekarang gue udah ada di dalam interiornya dari Toyota Fortuner GR ini. Nah, secara overall sebenarnya dia tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dalam interior dan juga eksterior. Tapi salah satu yang berbeda adalah di sini ada tulisan GR ya. Emblem GR ini membuat mobil ini jauh lebih keren, ya. Nah, untuk ininya belum digital ya. Jadi untuk odometernya belum digital, dia masih setengah digital dan setengah yang normal biasa, ya. Overall yang lainnya sama aja dengan yang biasa. Tapi di sini satu hal yang gue pengen ingetin adalah, nah, alat untuk ngecas handphone ya. Di sini sama seperti Veloz. Jadi Veloz itu sebenarnya ngikutin mobil ini. Juga Toyota Fortuner ini sudah disematkan dengan kamera 360, dan ini udah sesuatu hal yang harus wajib ada di mobil ini. Kenapa? Karena ini adalah salah satu yang membuat mobil ini menjadi terkesan semakin mewah dan juga semakin canggih ya, dimana kita sendiri bisa melihat kamera ini berputar secara 360. Jadi kita bisa lihat depan, kanan, kiri, belakang juga. Jelas lebih safety karena sensornya juga sudah sangat lengkap ya. Jadi ketika kita belok ke kanan atau ke kiri, mobilnya sendiri kamera 360 ini sudah otomatis akan berfungsi, bekerja, membantu kita dalam berkendara. Oke, sekarang kita langsung bakal nyobain bagaimana rasanya duduk di baris kedua dan juga baris ketiga ya. Let's go. Oke, gue udah sampai di baris kedua, dan rasanya duduk di kendaraan ini memang terlihat dari luar itu sebenarnya mobil ini sangat besar. Tetapi ketika kita ada di dalam interiornya, ya sebenarnya ini tidak terlalu besar ya, karena head clearance-nya kita juga tidak terlalu besar. Tapi jelas ini salah satu tempat yang cukup nyaman juga untuk duduk ya. Di sini ada charging 12 volt 120 watt, dan di bagian belakang ini sudah disematkan juga untuk gantungan untuk kita simpan tas atau barang-barang sesuatu ya. Nah, ini armrest. Oh, ini udah standar ya, di VRZ yang lama pun ini sudah ada ya. Nah, ketika kita duduk di baris kedua juga kita sudah dilengkapi dengan fitur TV ya. Ini udah standar banget sih menurut saya, karena di beberapa brand lain pun ini sudah ada. Jadi ini mungkin akan menjadi standar mobil ketika ada di mobil SUV ya, minimal di baris kedua ini kita bisa nonton juga. Walaupun sebenarnya ya untuk lihat ke depan juga masih cukup enak sih. Tapi di sini ditambah dengan ini mungkin membantu buat teman-teman yang duduk di baris ketiga juga ya. Oke, sekarang gue langsung bakal nyobain duduk di baris ketiga. Nah, katanya duduk di baris ketiga Fortuner ini cukup sempit. Nggak apa-apa, kita coba ya. Oke. Gue udah ada di baris ketiga. Dan
Betul. Ini cukup sempit juga ya. Jadi kita nggak saranin juga sih kalau misalkan orang dewasa itu duduk di baris ketiga, karena ya memang sedikit kurang nyaman ya, karena area kaki pun sempit, head clearance juga ya gini udah bentok nih. Kalau rambut saya modelnya begini-begini sih kayaknya udah kena nih ke atas. Tapi ya secara overall, karena SUV ini memang digunakan juga rata-rata di baris ketiga ini untuk bawa barang. Ya, fitur-fitur lainnya di sini ada tempat buat nyimpen minum. Yang lainnya nggak ada apa-apa sih ya. Oke. Nah, yang membedakan dari Fortuner VRZ dengan Fortuner ini ya sebenarnya cuman emblemnya ini doang ya, karena ini udah bukan Fortuner VRZ tapi namanya adalah Fortuner 2.8 GR Sport. Jadi waktu kita lihat ini di jalan, jelas ini berbeda mesin yang ada di dalam cupnya ya. Langsung kita lihat, salah satu fitur yang cukup canggih juga dari mobil Fortuner ini adalah kick open ya. Cara membukanya ya sebenarnya tinggal dipencet aja. Nah, dia udah otomatis kebuka. Oke, salah satu juga yang keren yang ditambahkan dalam fitur Toyota di akhir-akhir ini adalah kita bisa menutup bagasi ini tanpa menyentuh ini. Jadi andai kata kita bawa barang dan kita susah untuk menyentuh itu, nah sebenarnya di sini katanya bilang bisa nutup nih. Nah begini. Nah ya kan, gua tanpa menyentuh, nah, bisa gua ngebuka. Keren ya. Ini membuat mobil ini satu level lagi di atas mobil yang lain. Keren. Oke, secara keseluruhan tadi kita udah lihat mobil ini, interior, eksteriornya juga yang ada di dalam mesinnya ini. Ya, ini adalah sesuatu hal yang ditambahkan dalam Toyota Fortuner, dimana kita sudah tahu bahwa peminat dari Toyota Fortuner ini rata-rata diminati oleh banyak kaum pria. Ya, tambah dengan mesin yang baru ini, jelas ini juga menambah pilihan buat teman-teman Toyota lovers untuk membeli kendaraan Fortuner ini. 2800 ini sesuatu hal yang baru dan juga sesuatu hal yang membuat kita memiliki banyak pilihan. Ya, secara overall gua kasih mobil ini bintang 5+1 lah. Jadi bintang 6, keren banget ya. Oke, tadi kita udah lihat semua mesinnya, kita udah lihat juga bodinya, kita udah lihat interior sama eksterior, juga kita udah lihat mesin dalamnya semua. Tapi kita pengen langsung nyobain si mobilnya. Kenapa? Karena kalau gue cuma ngomong doang tanpa kita nyobain si mobilnya, itu akan menjadi ya omong kosong lah ya. Jadi langsung kita mau cobain si mobilnya, New Fortuner 2800 dengan mesin terbaru yang katanya fantastis banget. Let's go. Oke, sekarang gue langsung mau nyobain Toyota Fortuner 2.8 yang terbaru dari Toyota Astra Motor dari Toyota. Langsung aja kita pengen tes seberapa bengis, seberapa ganasnya mesin 2800 cc ini. Ya, let's go. The first experience ever. Oke. Kita pakai safety belt dulu ya. Oke, secara overall sih sebenarnya interior dan fungsi-fungsi lainnya itu sebenarnya masih sama dengan yang 2.4 yang 2400 VRZ ya. Tapi tipe ini jelas memiliki tenaga yang pasti lebih besar. Seperti di tanjakan ini bukan satu masalah buat Fortuner ya. Nah, kita akan cobain tes tanjakan pertama. Oke. Nah, di depan tuh kosong, kita bakal nyobain
sensasi tenaganya, torsinya yang katanya besar banget ya. Oke, yuk langsung kita gas. Ini posisi dari berhenti, kita kejar ke oke. Hoho. Mengerikan sekali. Jujur gue kaget sekali sih. Bener-bener torsinya sangat besar dan membuat mesin mobil ini juga sangat galak. Ketika kita pertama kali menginjak pedal, ini bener-bener kaget sih. Jadi inilah yang membedakan Fortuner 2400 VRZ dengan Fortuner 2800. Terasa sekali di injakan pedal. Ketika ini kakinya nggak sekolah nih, kaki kanannya nggak bener, kita akan merasakan sensasi mobil sport yang benar-benar ganas, seperti mobil sport yang sangat ganas. Oke, sekali lagi area kosong di depan. Tenang nih, areanya sudah di clear dan kita bakal coba gas sekali lagi ya. Oke, start dari 0 berhenti. Kita pengen tahu nyampe ke 100 tuh berapa detik, apakah sesuai dengan yang disebut dalam media. Kita cek yuk. Men, ini bener-bener mobil laki kali ya. Wah, laki banget ini mobil, dengan bentuk juga yang sangat berotot, membuat mobil ini cocok sekali diisi dengan mesin 2800. Jadi menurut saya Toyota juga memang mencoba menjawab dari kebutuhan banyak orang. Banyak orang berkata bahwa mesin Fortuner dan mesin Innova katanya cc-nya sama. Masa sih mesin Fortuner sama Innova sama cc-nya? Nah, mungkin Toyota menjawab itu dengan ini Fortuner 2800 ya. Jadi mobil ini benar-benar nyaman dan mobil ini juga memiliki tenaga yang besar, torsi yang begitu besar. Ya, kita bakal coba muter lagi ke area yang di bawah yang lebih luas lagi ya. Kita coba. Nah, oke, kita mau nyobain ke area yang jauh lebih besar dan juga jalan yang sedikit berbatuan. Nah, memang bantingan Toyota Fortuner ini sedikit keras juga ya, tapi nggak apa-apa karena ini SUV juga yang memang menjadi ciri khas buat Fortuner itu sendiri. Bodinya cukup tinggi dengan ground clearance yang cukup tinggi juga, membuat mobil ini bisa digunakan di dalam segala medan ya. Oke, nah ini sekarang area yang cukup besar juga, kita mau cobain torsinya yang galak juga. Yo. Ini mobil. Nah, sorry, di sini juga Toyota menyematkan 3 varian tipe. Yang pertama kita bisa pakai Eco. Eco ini jelas membuat mobil ini jauh lebih, tenaganya lebih slow, lebih diredam, tapi memiliki fungsi lebih irit ya, dengan mesin 2800 ya. Jelas ini membuat mungkin konsumsi BBM-nya jauh lebih banyak dibanding yang 2400 ya. Kita nggak bisa berharap banyak ya, mobil ini pengen irit susah juga karena cc-nya sendiri besar, dan ini bukan diperuntukkan untuk kita yang mending-mending ya, kaum mending-mending, bukan. Ini mobil yang memang diperuntukkan memang orang yang memang memilih untuk memiliki tenaga yang besar dan juga tampilan yang gagah. Nah, kita bakal cobain tipe normal dan sportnya. Ada tipe sport yang membuat mobil ini jauh lebih bertenaga ya. Kita bakal cobain nanti yang sportnya sebentar. Nah,
Ketika kita ganti sport, nah dia akan berubah menjadi warnanya merah. Ya, mungkin artinya danger ini, hati-hati nih. Oke, sekarang kita mau cobain tipe sportnya yang katanya sangat mengerikan. Yuk, gas. Wuduh, my man. Ini lebih mengerikan lagi, coy. Ini serasa kayak kita lagi naik jet coaster ya. Tenaganya sangat besar, membuat yuk langsung gas lagi. Dia untuk nyampe ke 60 km tuh dalam hitungan 1-2 detik aja. Gila. Ini kaget banget nih tipe sport ini. Gue sarankan buat temen-temen kalau mau cobain tipe sport, mungkin kalau penggunaannya keluar kota di tol itu oke. Tapi kalau kita mau cobain dalam kota itu akan berasa kayak kita main gejet-gejet ya, kayak naik dangdutan gitu. Nah gitu lah. Oke. Kita cobain. Nah, tipe normal ini yang normal. Jadi dia tenaganya juga biasa dan penggunaan bensinnya juga biasa normal ya. Sedangkan kalau mau enak di kota, sebenarnya paling enak tuh pakai eco. Karena sebenarnya di kota, kalau kita menyetir di dalam kota sih, kita mau kemana ya, apalagi dengan kemacetan sekarang yang banyak kemacetan di sana sini ya. Tipe EcoSport ini udah paling nyaman. Pertama, bensin dieselnya juga jadi lebih irit. Lalu yang kedua juga tenaga juga ya kita sebutnya diredam sedikit ya, supaya tidak terlalu galak, tidak terlalu ganas. Tapi kalau pengen nyobain sensasi yang bikin kaget itu, kita harus cobain tuh tipe sport. Kita bakal cobain sekali lagi tipe sport dan kita akan lihat kalau di jalanan yang kosong banget ini gimana nih. Oke, kita cobain sport. Oke, tapi harus hati-hati juga karena tenaganya gede banget, coy. Oke, kita gas. Ya, 60 km per jam dalam 1 detik dengan 1 kali kita injek gas. Satu hal yang pengen gue sampaikan waktu gue nyobain mobil ini adalah mobil ini benar-benar ganas dan juga buas. Kita sebutnya bengis kali ya, karena dia sangat tenaganya besar, torsinya besar. Tapi gue mau ingetin buat teman-teman yang memang mau membeli mobil Toyota Fortuner 2.8 ini, nah gue bakal sematin satu statement dari Superheroes Amazing Spider-Man ya. With a great power, there must come great responsibility juga. Karena kita tahu ada tenaga yang sangat besar dalam mobil ini, makanya kita pun harus memiliki tanggung jawab yang besar ketika mengendarai mobil ini. Bukan berarti mobil Toyota ini berbahaya, bukan. Tapi karena dengan tenaga yang begitu besar ini, membuat kita harus bertanggung jawab dalam menginjak gasnya juga. Karena jelas ini bisa membahayakan juga orang lain, atau juga diri kita sendiri yang mengendarai mobil ini. Karena mobil ini, gue akui jempol, tenaganya bener-bener kaget deh ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain mobil ini, test drive ini, boleh coba langsung di kontak juga dealer-dealer Toyota terdekat. Boleh ditanyain, boleh rasain sensasi berkendara Fortuner ini, karena ini adalah pengalaman yang cukup baru buat gue pribadi sendiri. Kenapa? Karena gue bilang ini jelas berbeda dengan Fortuner VRZ 2400 ya. Walaupun VRZ juga memiliki tenaga yang besar, tapi mobil ini jauh lebih besar tenaganya, jauh lebih bahaya kalau kita menyetirnya dengan ugal-ugalan. Ya, ini gue speechless deh.
mobil ini fantastik banget. Walaupun sebenarnya Toyota jelas sudah mengimprove tenaganya, tapi yang pasti harganya pun diimprove ya. Harganya cukup mahal gue dengar-dengar. Nah, ini adalah tipe varian ke-7 dari Toyota Fortuner yang pertama kali dikeluarkan di 2016 dengan muka seperti ini ya, tipe ketiga. Nah, Fortuner ini adalah tipe teratas, jadi 2.8. Dia ada yang 4 wheel drive, ada juga yang 4x4 dan juga 4x2. Nah, yang 4x4 ini adalah yang termahal di antara semuanya. Dia tipe tertinggi, juga ada GR Gazoo Racing ya. Dia tipe tertingginya juga. Nah, secara overall mobil ini gua kasih bintang 5 men. Gua tambahin 1 deh dari gua, bintang 6 lah kali ya kalau ada. Ini mobil fantastik banget, walaupun harganya juga cukup mahal. Tapi menurut gue ini cukup sebanding juga dengan tenaganya. Dan di segmen kelas ini Toyota menjadi hampir tidak ada lawan ya untuk SUV diesel dengan tenaga 2800 cc. Ya, dari brand lain mungkin masih 2400, ada yang 2500 cc. Tapi di kelasan ini jadi Toyota Fortuner adalah salah satu yang paling bisa kita pilih untuk kita cobain mobilnya dengan tenaga cc terbesar ya di kelas diesel di level itu ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Segitu aja test drive gua hari ini. Bye bye. Oke, hari ini gue udah ada di Grand Tasty Kitchen dari Trans Studio Mall Bandung, tanggal 20 Januari 2022. Hari ini juga bertepatan dengan acara launching dari produk New Fortuner 2800 yang terbaru dari Toyota. Nah, sebentar kita akan mau lihat acara press conference di mana kita akan mengeluarkan secara resmi Fortuner 2800 yang terbaru ini dari Toyota. Lalu kita akan dengar bagaimana produk ini, bagaimanakah target dari Toyota tentang penjualan mereka di Fortuner ini, dan yang pasti akan menjadi suatu gebrakan terbaru. Kenapa? Karena mobil ini digadang-gadang memiliki power yang begitu luar biasa. Ya, yuk kita lihat media gatheringnya seperti gimana, dan kita pengen tahu produk knowledge-nya seperti apa juga. Oke, gue udah sampai di penghujung acara hari ini. Tadi kita udah lihat juga semua acaranya. Dari pertama kita lihat mobilnya, lalu kita udah juga ngobrol sama orang Toyotanya, dan kita juga sudah melakukan test drive.
kita udah review juga mobilnya, dan tadi seperti kita tadi lihat bahwa animo masyarakat itu yang begitu luar biasanya terhadap Fortuner 2800 ini, sehingga ini membuat yakin bahwa Toyota Fortuner 2800 ini sepertinya akan laku seperti kacang goreng ya. Dan kita bakal melihat bahwa Fortuner 2800 ini sepertinya akan cepat mengaspal di Indonesia, di kota-kota besar. Dan satu hal yang pasti, bahwa mobil ini dijamin safety-nya bagus, dan juga kendaraannya, tenaganya juga bagus, dan juga bodinya juga keren, dan kurang apa lagi sih sebenarnya. Nah, thank you buat semua yang udah nonton semua video gua. Gua really appreciate buat semua yang udah lihat video gua dari awal sampai akhir. Thank you buat waktunya, thank you juga buat yang udah ngasih like, kasih subscribe, dan juga komen. Jangan lupa bantu juga di share. Akhir kata, gua Haris Dwi Guna, salam cuan-cuan bosku, bye bye.